Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar dengan nomor NPM 2578388 dari kelas 1C. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 topik penting dalam rekayasa perangkat lunak. Mulai dari definisi software, proses rekayasa perangkat lunak, analisis dan desain sistem, SDLC, pemrograman terstruktur, OOP hingga UML. Nah, kita bahas topik pertama yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan melakukan tugas tertentu. Software tidak dapat disentuh secara fisik tetapi bekerja bersama hardware untuk menjalankan fungsi komputer. Nah, kategori utama perangkat lunak itu antara lain kayak pertama itu software system. Nah, software system itu mengontrol perangkat keras komputer. Contohnya kayak Windows, Linux, ataupun Android. Kalau yang kedua itu software aplikasi. Software aplikasi itu membantu pengguna menyelesaikan tugas. Contohnya kayak WhatsApp, Chrome, Microsoft Word. Nah, yang ketiga itu software pengembang atau development tool. Itu digunakan programmer untuk membuat software lain, contohnya seperti Visual Studio Code, Ellipse atau Android Studio. Yang selanjutnya rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode sistematis untuk pertama, merancang, mengembangkan, menguji, mengimplementasikan, dan memelihara software. Tujuannya membuat software berkualitas, struktur, aman, dan mudah dikembangkan. Itu topik yang pertama. Topik yang kedua yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak memiliki proses yang disebut software engineering process. Proses ini memastikan pengembangan software berjalan terstruktur. Tahapan proses RPL itu pertama, pengumpulan kebutuhan, yaitu bertemu klien atau pengguna, mengidentifikasi kebutuhan fungsional ataupun non fungsional. Hasilnya itu dokumen rekrutmen. Yang kedua itu adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan estimasi waktu. Pertama, menentukan biaya, menentukan sumber daya, dan menentukan risiko dan rencana penanganannya. Selanjutnya, modeling atau analisis dan desain, yaitu membuat model proses, membuat diagram UML, mendesain arsitektur, database, dan antarmuka. Yang D itu pembangunan atau construction, terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu coding, menerjemahkan desain ke dalam kode program, testing, memelihara apakah kode berjalan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya itu implementasi, yaitu software install atau diluncurkan ke pengguna. Kedua, pemeliharaan dilakukan secara berkala dan perbaikan bug dan penambahan fitur baru. Itu topik yang kedua. Yang selanjutnya adalah topik ketiga, yaitu analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem itu terdiri dari pertama itu analisis sistem dan yang kedua itu desain sistem. Nah, yang pertama itu analisis sistem. Apa sih analisis sistem itu? Analisis sistem adalah proses memahami sistem yang akan dibuat. Tujuannya mengetahui apa yang dibutuhkan pengguna. Nah, kegiatan analisis itu yaitu pertama, requirement gathering, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Yang kedua, analisis masalah, yaitu mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu analisis proses, menentukan aktivitas apa yang dilakukan sistem. Yang terakhir itu analisis data, menentukan data apa yang
yang diperlukan. Output analisis itu use case diagram, activity diagram, flowchart, dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua tadi itu desain sistem. Nah, desain sistem itu adalah proses menerjemahkan hasil analisis ke dalam bentuk teknis. Jenis-jenis desain itu kayak jenis desain arsitektur sistem, menentukan struktur sistem, misalnya kayak client server, web based atau mobile based. Nah, yang kedua itu desain database, itu membuat ERD atau tabel relasi dan struktur penyimpanan. Ketiga itu desain UI UX, itu mendesain antarmuka pengguna yang mudah dipahami. Yang selanjutnya itu desain pemrograman, itu kelas, contohnya kayak kelas diagram, square diagram atau struktur modular. Output desainnya itu kayak blueprint lengkap sebelum decoding dimulai. Nah, blueprint itu lengkap sebelum coding itu dimulai lah gitu. Nah, itu topik yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah topik keempat, yaitu SDLC. SDLC itu adalah Software Development Life Cycle. Nah, SDLC itu adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Nah, model-model SDLC itu kayak pertama, waterfall model, terus V model atau agile model, spiral model. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, yang pertama itu waterfall model. Waterfall model itu tahapannya seperti rekrutmen, desain, implementasi, testing, development, atau maintenance. Nah, kelebihannya sederhana, terstruktur, dan kekurangannya itu tidak cocok jika kebutuhan sering berubah. Yang selanjutnya V model. V model itu mirip waterfall, tetapi testingnya dilakukan berpasangan dengan setiap tahap. Itu dia itu lebih fokus pada validasi dan verifikasi. Kelebihannya kualitas tinggi, kekurangannya itu tetap kurang fleksibel. Selanjutnya itu agile model. Agile model itu iteratifnya dan incremental, menggunakan sprint 1 sampai 4 minggu. Selalu melakukan perbaikan berulang secara cepat. Dia itu cocok juga untuk startup dan kebutuhan yang sering berubah. Kelebihannya cepat beradaptasi, kekurangannya itu butuh komunikasi intensif. Yang gede itu adalah spiral model. Spiral model itu berbasis resiko. Pengembangan dilakukan dalam putaran spiral. Setiap putaran ada planning, risk analysis, development, dan evaluation. Kelebihan spiral model itu cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kekurangannya biayanya itu mahal. Nah, itu topik yang keempat. Selanjutnya adalah topik kelima, yaitu pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah teknik pemrograman yang menggunakan alur logika berurutan untuk membuat program lebih mudah dan dipahami. Ciri-ciri pemrograman struktur itu kayak menggunakan 3 struktur dasar, yaitu sequence, urutan langkah, selection, percabangan, iteration, perulangan. Itu menggunakan fungsi dan prosedur, bersifat top down, dari masalah besar ke bagian kecil. Kelebihannya itu kayak mudah dipahami pemula, terus lebih rapi dan jelas. Kekurangannya kurang cocok untuk sistem besar. Terus perubahan kode kadang sulit jika program terlalu panjang. Nah, itu topik yang kelima. Nah, yang topik yang selanjutnya yaitu topik 6. Apa sih topik 6 ini? Yaitu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, OOP itu menggunakan konsep objek sebagai dasar program. Nah, konsep utama OP itu antara lain kayak class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Pertama, yang kelas itu template atau
blueprintnya yang berisi atribut dan fungsi. Terus objek itu intensnya nyata dari kelas. Terus yang encapsulation itu menyembunyikan data dan mengamankan menggunakan getter dan setter. Terus inheritance itu pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas anak. Terus yang polymorphism itu kemampuan untuk memiliki banyak bentuk, misalnya kayak method efforting. Terus yang selanjutnya itu abstraction, itu menyembunyikan detail yang tidak penting. Jadi yang tidak penting nggak perlu lah. Kelebihan OOP itu kode lebih mudah dipelihara, reusable dan cocok untuk sistem besar. Contoh bahasa OOP itu kayak Java, Python, C++, PHP, OOP. Yang terakhir adalah topik 7. Topik 7 itu UML. Apa sih UML itu? UML adalah bahasa pemodelan standar untuk mendeskripsikan sistem perangkat lunak secara visual. Itu antara lain contohnya seperti kayak diagram struktur, diagram perilaku. Apa sih diagram struktur itu? Diagram struktur itu digunakan untuk menggambarkan bagian statis sistem. Contohnya kayak class diagram, object diagram, component diagram, development diagram. B itu diagram perilaku. Diagram perilaku itu adalah menggambarkan alur kerja dan interaksi. Contohnya kayak use case diagram, activity diagram, sequence diagram, stage mapping diagram. Fungsi UML itu memudahkan komunikasi antar developer, terus menjadi pedoman coding dan memahami alur sistem secara visual. Jadi jika ada kata-kata yang kurang dan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.